Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 10 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah Pemimpin mengatur sehingga mereka tidak perlu menderita. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 14 ayat 1, ayat 4, 8, 24, 33 dan 40. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Paulus menulis untuk membawa keteraturan pada gereja yang sedang kacau. Gereja di Korintus pada saat itu menyalahgunakan karunia dan panggilan mereka dan berfokus pada diri mereka sendiri dan bukannya pada Kristus. Sebagai seorang pemimpin, Paulus harus merubah hal itu. Apa yang bisa kita pelajari tentang sebuah organisasi dari hal ini? Mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kenali dan kejar prioritas utama Anda. Yang kedua, cari tindakan yang menguntungkan sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Yang keempat, lihat segala sesuatu dari kacamata orang luar. Yang kelima, atur semua kegiatan dengan tujuan menambah nilai dalam diri orang lain. Yang keenam, yang terakhir, pastikan semua dilakukan dengan sikap yang benar. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, cerita tentang Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus pada saat itu adalah cerita seorang pemimpin yang harus mengatur ketika terjadi kekacauan. Pada saat itu, gereja di Korintus sedang terjadi kekacauan. Ada beberapa kelompok yang menyalahgunakan karunia dan panggilan mereka. Mereka akhirnya berfokus pada dirinya dan kepentingan diri dan kelompoknya saja, bukan lagi berfokus pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Paulus tidak bisa membiarkan hal itu. Sebagai seorang pemimpin, Paulus harus memperbaiki hal itu. Ada 6 hal yang bisa kita kenali dan kita pelajari dalam organisasi kita masing-masing dari cerita tentang Paulus tadi. Yang pertama, kenali dan kejar prioritas utama Anda. Prioritas utama kita adalah melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian kita diminta untuk mencari dan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan sebanyak mungkin anggota kita, sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Komunikasi, ingat materi kita hari kemarin. Kita belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, karena komunikasi adalah menyelesaikan. Kalau komunikasi jelek, berarti kita menyelesaikan sesuatu dengan hasil yang jelek. Pastikan komunikasi Anda jelas dan baik. Yang berikutnya, yang keempat, pastikan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi kita, dalam kelompok kita, bisa kita lihat dari kacamata orang luar. Kita bisa tanyakan kepada orang luar dalam komunikasi kita, dalam interaksi kita. Kita bisa bercermin pada pendapat-pendapat, saran-saran, kritik-kritik dari orang luar. Dan juga kita bisa membayangkan diri kita sebagai orang luar dan melihat organisasi kita dari luar. Kemudian kita bisa atur kegiatan-kegiatan kita dalam organisasi untuk semakin menambah nilai dalam diri orang lain atau dalam diri anggota-anggota kita. Dan yang terakhir, yang keenam, pastikan semua hal kita lakukan dengan sikap yang benar. Saudara-saudara, para kader yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita terus belajar dan berlatih untuk mau memperbaiki diri kita dan mengikuti 6 hal tadi. 6 hal sederhana yang bisa membantu kita mencapai kesuksesan. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda bisa lebih efektif lagi dalam mengatur?
Ingat bahwa pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur. Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.